Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan teman-teman semua pada video kali ini. Nabi SAW pernah diminta oleh salah seorang sahabat untuk mengatakan kepadanya satu perkataan yang sahabat tersebut tidak akan memintanya kepada orang lain lagi setelah Nabi SAW. Ya Rasulullah, quli fil Islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Kemudian Nabi SAW memberikan nasihat kepadanya, memberikan wasiat kepadanya, dan kepada kita semua, Nabi mengatakan, Qul amantu billahi thumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Berkenaan dengan hadis ini, tentang dua hal yang begitu penting, yang begitu mendasar, dan menjadi salah satu wasiat terpenting dari Nabi SAW kepada kita seluruh umatnya untuk menjaga keimanan dan keistiqomahan. Allah berfirman dalam Al-Quran, di surat Al-Fussilat ayat 30, Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Teman-teman semua, ayat ini bermakna innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rabbuna Allah, Rabb kami adalah Allah. Ini tidak hanya mereka katakan lewat lisan saja, namun juga lewat hati mereka, lewat pikiran mereka, lewat aktivitas mereka. Mereka yang meyakini bahwa Rabb mereka adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu berarti yang memberikan mereka rizki, yang memberikan mereka hidayah, yang memberikan mereka penciptaan, kebahagiaan, kehidupan. Seluruhnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak pernah menjadikan manusia, berhala, pekerjaan, jabatan apapun sebagai Rabb mereka. Rabb mereka adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini mereka buktikan dari cara berpikir mereka, dari cara berbicara mereka, dari cara memandang mereka akan segala sesuatu, dan cara beraktivitas mereka. Kemudian Allah mengatakan, "Tsumma istaqamu", kemudian mereka istiqomah dengan hal tersebut. Setelah mereka mengatakan Rabbuna Allah, mereka istiqomah dengan itu. Mereka jadikan itu sebagai istiqomah, sebagai jalan kehidupan mereka. Allah mengatakan dalam Al-Quran, di surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan orang-orang yang kau berikan kenikmatan pada mereka. Bukan jalan orang-orang yang kau murkai, bukan jalan mereka yang sesat. Mereka yang jauh dari keistiqomahan. Mereka bahkan tidak pernah istiqomah dalam kehidupan mereka. Karena dasar keistiqomahan adalah mengatakan Rabbunallah. Dan mereka yang istiqomah, Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa allaw istaqamu ala tariqat la asqainahum ma'an ghadaq. Mereka istiqomah pada jalan, pada cara berpikir mereka, cara ibadah mereka, kekhusyuan mereka, ibadah mereka seluruhnya istiqomah. La asqainahum, sungguh kami akan limpahkan mereka, kami akan alirkan kepada mereka ma'an ghadaq, air yang melimpah, keberkahan yang melimpah. Ini yang didapat oleh orang-orang istiqomah. Bahkan karomah dari orang-orang istiqomah, Allah menyebutkan tatanazzalu alaihimul malaika, berturunan kepada mereka malaikat. Sebagian mufassir mengatakan ketika mereka di akhir kehidupan mereka, di akhir kehidupan mereka, ketika mereka sakaratul maut, berturunan malaikat. Namun kita meyakini juga tidak hanya itu satu-satu makna ayat ini. Tatanazzalu alaihimul malaika itu berarti malaikat berturunan menghampirinya, membersamai kehidupan hamba yang istiqomah ini. Ia tidak lagi menjalankan kehidupan sendirian. Ada malaikat yang bersama mereka. Ia tidak lagi mengerjakan aktivitasnya sendirian. Ada malaikat yang membantu mereka. Ia tidak lagi berpikir tentang segala sesuatunya sendirian. Ada malaikat yang membantu mereka. Tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu. Malaikat mengatakan, jangan engkau takut terhadap masa depanmu, terhadap apa yang akan terjadi. Kehidupan mereka begitu dalam keadaan yang begitu tentram, begitu tenang, meskipun banyak ujian, banyak masalah yang mereka hadapi, namun malaikat menenangkan mereka. Allah takhafu, jangan takut. Wala tahzanu, jangan bersedih. Sekiranya ada yang Allah tentukan untuk tidak ia dapatkan, atau yang ia miliki Allah tentukan untuk kembali kepada Allah, wala tahzanu, janganlah engkau bersedih. Maka karena rasa takut dan rasa kesedihan ini merupakan musuh terbesar manusia dalam kehidupan. Betapa banyak kejahatan terjadi, kerusuhan terjadi, disebabkan rasa takut dan kesedihan ini. Mereka istiqomah, Allah jaga mereka. Allah bimbing mereka agar terhindar dari ketakutan dan dari kesedihan. Allah berfirman, فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
wa la hum yahzanun. Mereka yang mengikuti petunjukku, kata Allah, dan istiqomah dengan petunjuk tersebut, la khaufun alaihim, tidak ada rasa takut bagi mereka, wa la hum yahzanun. Al-mu'min, Nabi juga menyebutkan ajaban li amri mu'min, betapa menakjubkannya urusan orang beriman. Kulluhu amruhu kulluhu khair. Urusannya seluruhnya baik. Mau dia dapat kenikmatan, mau dia mendapatkan musibah, ujian, kulluhu khair, Nabi sebutkan. Semuanya baik. Kalau mereka ditimpa kesulitan, mereka bersabar. Jika mereka ditimpa kenikmatan, mereka bersyukur. Itulah betapa agungnya urusan orang-orang beriman ini, subhanallah. Jadi ada 3 karomah didapatkan. Malaikat mengatakan, Allah takhafu, mereka tidak akan takut dalam kehidupan ini. Wala tahzanu, janganlah kalian bersedih, mereka tidak akan merasakan kesedihan di dunia ini. Dan tidak akan tenggelam dalam kesedihan. Wa absyiru bil jannah, dan bergembiralah dengan syurga. Subhanallah. Mereka berada di dunia, namun seakan-akan syurga begitu dekat dengan mereka. Ini berarti Allah bimbing mereka. Allah bimbing mereka pada jalan yang akan menuntunkan mereka pada syurga. Allah bimbing pikiran mereka, hati mereka, pandangan mereka, pendengaran mereka. Langkah kaki dan tangan mereka, Allah bimbing seluruhnya untuk menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan di akhir kehidupan, malaikat akan datang kepadanya, membisikkannya, menyampaikan informasi kepadanya akan surga yang engkau telah dijanjikan, subhanallah. Mereka akan mendapatkan husnul khatimah, orang-orang istiqomah ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang istiqomah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.